Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Budi Pringadi dengan NIM 0499502728 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Tujuan tugas ini menyelesaikan tugas 3 public speaking yang berjudul membangun kepercayaan diri melalui keterampilan berbicara di depan umum. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, bersemangat dan siap untuk belajar sesuatu yang baru. Teman-teman, pernahkah kalian merasakan gugup tangan, keringat atau jantung berdebar kencang ketika diminta berbicara di depan kelas, mempresentasikan tugas, atau bahkan hanya memperkenalkan diri di depan orang banyak? Saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalami hal itu. Menurut penelitian Universitas Samudra 2024, sebanyak 86% mahasiswa di Indonesia mengaku mengalami rasa cemas dan takut ketika harus berbicara di depan umum. Artinya, rasa gugup itu bukan milik kita seorang, melainkan sesuatu yang sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa dan anak muda. Namun kabar baiknya adalah berbicara di depan umum bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Public speaking adalah kemampuan yang bisa dilatih, diasah, dan dikuasai siapapun, termasuk kita semua di ruangan ini. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk memahami bahwa keterampilan berbicara di depan umum tidak hanya membuat kita pandai berbicara, tapi juga membangun kepercayaan diri, memperluas kesempatan, dan bahkan menentukan masa depan karir kita. Pentingnya public speaking di era modern. Teman-teman, kita hidup di era globalisasi, di mana kemampuan berkomunikasi menjadi modal utama untuk bersaing. Kemajuan teknologi, media sosial, dan keterbukaan informasi membuat setiap orang harus bisa mengekspresikan ide dan pendapatnya dengan jelas, logis, dan meyakinkan. Sebuah survei dan Good Stats Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 65,4% generasi muda di Indonesia menilai komunikasi efektif sebagai keterampilan yang penting di dunia kerja. Mengungguli keterampilan teknis di banyak bidang, ini menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini lebih menghargai seseorang yang mampu mengomunikasikan gagasan dibandingkan mereka yang hanya pandai bekerja dalam diam. Keterampilan public speaking membuat seseorang lebih mudah dipercaya, didengar, dan diingat. Bayangkan 2 orang kandidat kerja dengan kemampuan teknis yang sama. Yang satu mampu menjelaskan idenya dengan percaya diri dan antusias, sedangkan yang lain berbicara dengan ragu-ragu dan terbata-bata. Menurut kalian, siapa yang akan dipilih perusahaan? Tentu saja yang mampu berkomunikasi dengan baik. Public speaking bukan hanya tentang berbicara di atas panggung atau memimpin rapat besar. Ia hadir dalam setiap aspek kehidupan saat wawancara kerja, presentasi skripsi, diskusi kelompok, bahkan ketika berbicara di depan rekan kerja. Orang yang mampu menguasai komunikasi lisan akan lebih mudah menumbuhkan rasa percaya diri, dan rasa percaya diri itu yang menjadi pondasi kesuksesan. Mengapa rasa takut muncul saat berbicara di depan umum? Sekarang mari kita jujur, siapa yang di sini pernah ingin berbicara tetapi malah membatalkannya karena takut salah, takut ditertawakan, atau takut dinilai tidak pintar? Kita semua pernah di posisi itu. Rasa takut berbicara di depan umum atau yang sering disebut glossophobia adalah hal yang sangat umum. Penelitian dari Universitas Telkom 2024
menemukan bahwa mahasiswa berusia 17-22 tahun memiliki tingkat kecemasan tertinggi ketika diminta berbicara di depan umum. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, karena kurangnya pengalaman dan latihan. Kedua, karena rasa takut akan menilai orang lain. Dan ketiga, karena persepsi bahwa berbicara harus sempurna. Padahal teman-teman, tidak ada pidato yang benar-benar sempurna. Bahkan pembicara terkenal pun pernah melakukan kesalahan. Perbedaan antara orang yang gagal dan orang yang sukses bukanlah siapa yang tidak pernah salah, melainkan siapa yang berani mencoba meski takut salah. Ketika kita berbicara di depan orang lain, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi juga sedang mengelola emosi dan pikiran kita sendiri. Semakin sering kita melatih diri, semakin kita terbiasa menghadapi audiens, dan rasa takut itu perlahan akan berkurang. Cara mengatasi rasa takut saat berbicara. Sekarang, mari kita bahas bagaimana caranya agar rasa gugup itu bisa kita kendalikan. Ada beberapa langkah sederhana tapi sangat efektif. Pertama, latihan pernapasan dan relaksasi. Sebelum naik ke panggung, tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Lakukan beberapa kali. Ini akan menenangkan detak jantung dan pikiran. Kedua, persiapkan materi dengan matang. Rasa percaya diri tumbuh dari rasa siap. Ketika kita benar-benar menguasai apa yang ingin disampaikan, maka rasa takut akan berkurang dengan sendirinya. Ketiga, berlatih di lingkup kecil. Mulailah dari berbicara di depan teman-teman dekat, keluarga, atau di kelas kecil. Semakin sering kita berbicara, semakin nyaman kita di depan audiens besar. Keempat, fokus pada peran, bukan pada penilaian. Ingat, tujuan kita berbicara bukan untuk terlihat sempurna, tetapi untuk menyampaikan pesan. Jangan terlalu khawatir apakah orang menyukai kita atau tidak. Yang penting mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Teman-teman, berbicara di depan umum adalah perjalanan panjang. Kita tidak harus langsung hebat. Kita tidak perlu berani memulai. Kita hanya perlu berani memulai. Public speaking sebagai sarana membangun kepercayaan diri. Berbicara di depan umum bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga tentang penguatan mental dan jati diri. Setiap kali kita berani berbicara di depan orang lain, sekecil apapun audiens kita, sedang membangun lapisan demi lapisan kepercayaan ini. Public speaking melatih kita untuk berani mengemukakan pendapat, berpikir cepat, mengontrol emosi. Dalam proses itu kita belajar hal penting, bahwa kesalahan bukan akhir dunia, bahwa setiap pengalaman berbicara adalah pelajaran berharga, dan bahwa suara kita memiliki arti dan bisa membawa perubahan. Saya teringat kisah seorang mahasiswa yang dulunya sangat pendiam, tidak pernah berani tampil di depan kelas. Namun setelah mengikuti beberapa pelatihan public speaking dan berani meski gemetar, kini ia menjadi MC di acara kampus dan bahkan sering diundang menjadi moderator seminar. Perubahannya luar biasa, bukan karena tiba-tiba jadi hebat, tapi karena ia berani mencoba. Kepercayaan diri tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk terus melangkah meski belum sempurna. Dampak public speaking dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Teman-teman, dunia kerja menuntut kita untuk mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan profesional. Perusahaan lebih memilih karyawan yang bisa menjelaskan ide dengan logis daripada yang hanya diam dan pasif. Public speaking juga membantu kita dalam kehidupan sosial. Kita menjalin lebih mudah, bergaul lebih
berani menyampaikan pendapat, dan lebih mampu menghadapi perbedaan dengan bijak. Keterampilan ini bahkan bisa membuka peluang baru seperti menjadi pembicara, pelatih, atau pemimpin di organisasi. Dan yang paling penting, public speaking mengajarkan kita bagaimana meyakinkan orang lain sekaligus meyakinkan diri sendiri. Teman-teman, mari kita renungkan sejenak. Berbicara di depan umum bukan hanya tentang suara, intonasi, dan atau gaya bicara. Lebih dari itu, ia adalah tentang bagaimana kita menyampaikan pikiran, perasaan, dan keyakinan dengan kejujuran. Setiap orang bisa belajar public speaking asalkan mau berlatih dan percaya pada dirinya sendiri. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ingatlah, rasa gugup bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita peduli terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Seperti kota Dale Carnegie, seorang tokoh komunikasi terkenal. Jadi teman-teman, jangan tunggu sampai sempurna untuk berbicara. Mulailah dari sekarang. Beranilah mengungkapkan ide, sampaikan pikiran dengan yakin, dan jadikan setiap kesempatan berbicara sebagai langkah kecil menuju versi terbaik dari diri kita. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Tetap percaya diri, tetap berani, dan teruslah berbicara dengan hati. Saya Farhan Budi Priyadi mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.